Halo, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Selamat Selamat siang, siang, Bapak. Bapak. Bu Ya, Mulyati kabar gimana? baik. Gorontalo, Baik, Pak. cuaca Aman. aman ya? Bu Dwi, Pakem Ya, aman? Pak. Sejuk, Pak. Setuju ya. Salak sudah berbuah? Alhamdulillah ada, Pak. Oke, baik. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita bertemu lagi dalam sesi ruang kolaborasi pada siang hari ini. Baik, kita akan mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Cukup? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai. Mohon apakah ada teman-teman yang masih belum hadir? Bu Eni sudah kelihatan ya Bu Eni ya? Oke, Sudah, Bu Eni sehat ya Bu Eni ya? Alhamdulillah masih Ya. sedikit batuk saja, Pak. Waduh, moga-moga cepat sembuh. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. 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 Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Baik. Baik, Ibu Bapak, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan aktivitas, kita akan review sebentar gitu ya sebelum melanjutkan aktivitas di ruang kolaborasi ini. Silakan Bapak Ibu mengklik di menti.com. Mohon maaf, ini saya share dulu ke chat room. Ini mentinya ya Bapak Ibu ya. Silakan di menti. Bapak Ibu bisa klik di sana. Silakan diisi. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak Ibu dalam mengeksplorasi konsep visi guru penggerak? Monggo silakan dituliskan. Bisa Ibu Bapak? Ya. Melihat nilai yang ada pada diri sendiri. Masih ditunggu lagi. Ini dari siapa ya ini ya? Mohon dituliskan namanya ya. Sehingga nanti saya bisa menyapa. Oh, oke. Tidak usah. Silakan. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak Ibu dalam mengeksplorasi konsep visi guru penggerak di modul 1.2? Oke, ini melihat nilai yang ada pada diri saya. Ini siapa ya yang menyampaikan ya? Boleh dong. Saya, Pak. Oh, Bu Lupa Dwi. tidak Monggo, Bu ditulis Dwi. nama. Ya. Monggo Bu Dwi, silakan dielaborasi Bu Dwi. Ya, baik, Pak. Di dalam modul ini kita juga ada tahapan belajar di mana kita melihat nilai yang ada pada diri saya. Ada sedikit kelegaan karena ternyata ada nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Tetapi juga termotivasi karena masih ada juga yang belum ada pada diri saya. Nah, itu adalah menginspirasi saya, memotivasi saya untuk meningkatkan agar nilai-nilai diri itu nantinya ada pada diri saya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih sekali Bu Dwi. Ya, ternyata nilai-nilai guru penggerak ini sebenarnya juga sudah ada, sudah kita miliki gitu ya, Bapak Ibu. Nah, serupa dengan itu Bu Heni juga menyampaikan gitu ya. Bu Heni, terima kasih. Kemudian mengubah mindset menjadi lebih merdeka. Oke. Ya, ini dari siapa ya?
Dari Apa? saya itu, Pak. Bu Mulyati, silakan mengelaborasi apa yang dimaksud dengan mengubah mindset menjadi lebih merdeka. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Saya menuliskan mengubah mindset menjadi lebih merdeka karena sebelum saya belajar tentang visi guru merdeka ini, jujur mindset saya memang masih memang masih kaku sekali, sehingga begitu saya seperti tercerahkan, oh ternyata untuk visi itu intinya itu dari diri kita dulu sebenarnya. Oke. Bagaimana kita mengeksplor kemampuan kita, bagaimana kita berpikir bahwa kita merdeka, orang lain juga merdeka. Jadi saya merasa itu yang berkesan buat saya. Saya bisa mengubah pola pikir saya. Ya, terima kasih. Ketangkap ya Bu Mulyati ya, bahwa perlu perubahan mindset sehingga kita sebagai guru mesti lebih merdeka, karena nanti tugas kita adalah bagaimana kita memerdekakan anak-anak kita. Baik, terima kasih untuk pengalaman yang berkesan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengeksplorasi konsep visi guru penggerak. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaian. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, skenario pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nanti pembukaan, silahkan nanti Bapak Ibu mempersiapkan presentasinya dan siapa yang bertugas sesuai dengan ketentuan. Kemudian setelah itu presentasi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada sesi 1. Kemudian penguatan, nanti saya akan mencoba atau kita saling mencoba untuk memberikan penguatan atas apa yang sudah kita diskusikan bersama pada sesi 2 ini. Bagian terakhir penutup yaitu merefleksikan apa yang sudah didapat dalam proses pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa ada kesepakatan kelas yang ini akan kita pakai sebagai aturan main kita bersama dalam ruang kolaborasi yang hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Masing-masing dari kita nanti memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sepakat ya? Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Karena ini penting Bapak Ibu ya. Gembira ini hal yang penting agar kita bisa sungguh-sungguh belajar, tetapi juga sekaligus tetap dengan perasaan yang gembira, happiness gitu ya. Oke, baik. Apakah ada yang mau menambahkan tentang kesepakatannya? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke kelas, kita bermain-main sebentar ini. Kita bermain-main sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu masuk di Jamboard. Linknya saya berikan ya di chatroom ya. Silakan masuk ke sana. Kita akan bermain-main sebentar. Dua fakta, satu bohong. Nah, permainannya seperti apa? Mari kita lihat. Silahkan dilihat. Oke, kalau belum bisa begini saja. Bu Eni sebutkan dua fakta tentang Bu Eni dan dua fakta yang benar gitu ya. Tapi yang satu bohong. Baik, Tiga, Pak. Bu. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain silahkan menebak mana yang bohong. Oke. Oke, Silakan, Bu. satu. Cerewet, 2 cantik, 3 sangat peduli dengan orang lain. Oke.
Dari ketiga itu, silakan ditebak mana yang bohong. Saya Pak, Ya, monggo Bu Mul, Bu Mulyati. kalau menurut saya yang bohong itu yang cerewet. Ya, Kalau Ya. saya menebak ke Bu Heni kan Ah. tadi cerewet, Oh, cerewet. cantik, peduli. Kalau saya menebak yang bohongnya Bu Heni itu yang cerewet, Pak. Oke, oke. Bu Dwi, silakan ditebak Bu. Dari tiga itu mana Baik. yang bohong tentang Saya- Bu? Tentang Bu Heni ya. Ya, Kalau saya itu yang bohong itu cantik itu. Bu Heni itu nggak cantik, tapi cantik sekali. Oh alah. Oke, oke Bu Heni, silakan. Bu Heni Ya. silakan. Mana yang bohong Bu Heni? Yang bohong adalah kalau saya tuh cantik. Padahal cantik banget ya, maka. Iya, cantik sekali. Ya. Saya tuh wanita tulen, Bapak. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Saya akan kembali melanjutkan. Moga-moga menyegarkan ya, ibu-ibu ya. Kita lebih fresh lagi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, kita akan presentasi kelompok. Silahkan nanti Ibu Bapak mempresentasikan serta saling memberikan umpan balik atas visi pernyataan prakarsa perubahan dan rencana bagja yang dihasilkan kelompok Bapak Ibu kepada kelompok lain. Ini kemarin di sesi pertama sudah kita kerjakan, ya. Nah, pada sesi kedua ini kita akan saling mempresentasikan. Baik, kesempatan pertama berkait dengan presentasi ini sebelum nanti kelompok memulai, nanti silahkan masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Masing-masing kelompok ini menentukan timekeeper dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain. Kemudian nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 15 menit untuk presentasi dan tanya jawab ya. Kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan bertanya dan memberikan umpan balik. Baik, kita akan memulai dari kelompok pertama. Disilahkan. Siapa yang akan presentasi? Baik, terima kasih, Pak. Oke, Bu Mulyati dan teman-teman ya. Oke, saya stop Pak. share screen biar Bu Mul bisa untuk presentasi. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait prakarsa serta model bagja yang sudah kami susun. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, Bu Mulyati masih di mute ya. Bu Mulyati masih di mute. Minta tolong. Sudah kelihatan Pak? Ya, Maaf. sudah kelihatan. Monggo, Ya, silakan. ya baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah tugas kelompok kami. Prakarsa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian alur bagjanya ini Pak kan buat dalam bentuk kolom-kolom seperti ini, yaitu buat pertanyaan utamanya, kemudian pertanyaannya apa yang harus saya lakukan itu untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Dan di sini Pak, yang perlu dilakukan menjawab pertanyaan ini adalah mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak serta membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan aktivitas anak. Itu saja hasil kelompok kami. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari kelompok yang lain, disilahkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Oke, banyak terima kasih Bu Mulyati. Applause dulu untuk Bu Mulyati dan kelompoknya. Baik,
Dari Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Silakan. Boleh pertanyaan, boleh umpan balik untuk kelompok Bu Mulyati. Silakan. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya ingin bertanya ini Bu. Sebentar, baru ada orang jualan lewat. Oke, oke. Atau mungkin Bu Dwi dulu, Bu Dwi Hartini dulu. Tadi Ya, tampaknya ya, Raden juga. Silakan. ya. Baik Bu, ini di kelompok kami itu ternyata masih agak agak apa ya, belum begitu paham tentang ini. Membuat pertanyaan utama ini. Mungkin bisa diberikan satu contoh supaya nanti kita menjadi lebih paham untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Monggo, langsung saja ditanggapi dengan Ya, singkat baik. dari kelompoknya Bu Mulyati. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dwi. Jadi untuk membuat pertanyaan utama itu kan di sini sudah kami uraikan dengan jelas bahwa pertanyaan utama itu yaitu untuk menentukan arah penyelidikan merujuk ke prakarsa perubahan yang kami susun. Di sini kan di prakarsa mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas. Nah, pertanyaan utamanya itu adalah muaranya kemana nih untuk mengembangkan itu, makanya kami ke pertanyaannya begitu. Untuk mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak itu apa yang harus kami lakukan? Ya. Jadi ke arah penyelidikan tentang kekuatan diri begitu. Buat pertanyaan utama tentang apa sih kemampuan kita dulu, baru kemudian kita kolaborasikan dengan orang yang lain. Dalam hal ini kepala sekolah Bu yang kami ajak untuk bertukar. Oke, baik. Terima kasih Bu Mulyati. Cukup jelas ya Bu Dwi Nartini dan Bapak Ibu yang lain. Jelas. Membuat pertanyaan utama ini menjadi penting gitu ya, karena nanti memang bermula dari define ini. Dari pertanyaan utama ini, inisiatif perubahan akan kita gulirkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Bu Mulyati dan teman-teman, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mulyati dan teman-teman. Saya izin stop share ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Tadi sudah. Nah, saya akan sedikit menguatkan untuk apa yang tadi sudah disaringkan, yaitu pentingnya membangun visi yang menggerakkan hati dan berkolaborasi. Menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Ini sangat penting untuk sekolah kita. Nah, prakarsa perubahan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai visi yang telah kita rumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Nah, ini tadi sudah dikerjakan oleh kelompok dan sudah dipresentasikan. Banyak terima kasih atas idenya, atas sharingnya, atas hal-hal yang sudah dibagikan untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada CGP yang sudah terlibat dengan aktif dalam ruang kolaborasi modul 13 ini, yaitu tentang visi guru penggerak. Banyak terima kasih. Nah, kita akan tutup dengan refleksi. Silakan Bapak Ibu menuliskan di Padlet. Ini saya sampaikan linknya. Silakan Bapak Ibu menuliskan di Padlet. Linknya itu. Oke, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Silakan dituliskan. Ini kita bundeli seluruh pengalaman kita, seluruh presentasi dan diskusi kita
dengan refleksi itu ya, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Silakan dituliskan. Kita tunggu ya. Mari, Ibu Bapak. Bu Dwi, saya belajar cara berpikir strategis dengan menerapkan pendekatan manajemen perubahan, inquiry apresiatif. Ya, luar biasa ya Bu Dwi ya. Jadi bahwa inquiry apresiatif saja ini bisa menjadi salah satu cara strategi bagi kita untuk bagaimana melakukan proses perubahan di tempat kita bekerja, di sekolah kita. Sehingga nanti sekolah kita ini akan semakin bisa melayani anak-anak dengan sebaik-baiknya. Ya, Bu Mulyati, prakarsa perubahan dengan Bagja sangat membantu mewujudkan visi guru penggerak. Terima kasih Bu Mulyati, gitu ya. Bahwa seorang guru harus memiliki visi dan prakarsa perubahan dari seorang guru ini bisa kita buat dengan model Bagja tadi. Oke, Bu Heni, saya lebih memahami inquiry apresiatif dan Bagja. Oke, ya, terima kasih untuk refleksinya. Ini adalah buah-buah dari proses belajar kita siang hari ini. Semoga ini nanti semakin berguna bagi kita. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan, sekedar mengingatkan saja, tahapan belajar kita selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu melihat di aktivitas berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu buka kamera, kemudian senyum yang paling manis, silakan bergaya bebas. Kita akan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, Ibu Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 3 jam ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, cukup. Terima kasih. Selamat bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.